Halo sahabat pencinta matematika, kita bertemu lagi ya. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde tinggi ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyelesaian persamaan diferensial biasa linear ya, koefisien konstan yang orde 2 ya. Nah, kali ini kita akan memperumum, kita akan perluas menjadi orde tinggi ya. Kita sebut orde tinggi sebenarnya di dalam hal ini lebih umum daripada yang orde 2 yaitu orde n. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah memahami bagaimana menyelesaikan yang PD biasa orde 2 ya, koefisien konstan linear ya, homogen maupun homogen, maka mudah-mudahan untuk mempelajari yang orde n ini tidak akan kesulitan karena konsepnya sama saja. Ya, saya izin share slide saya agar memudahkan saya dalam menerangkan materi yang akan kita pelajari ya. Baik, kita mulai. Jadi judulnya di sini PDB orde tinggi linear ya. Nanti koefisiennya juga konstan, sama saja ya dengan yang orde 2. Nah, lingkup pembahasannya nanti di sini kita akan membicarakan apa yang akan persamaan diferensial orde tinggi bagaimana yang akan kita bahas. Kemudian nanti sangat mirip dengan yang orde 2, kita membicarakan yang homogen dan non homogen. Nanti yang non homogen itu kita menggunakan dua metode. Metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Nah, dalam video ini saya hanya akan membahas sampai dengan yang ini, koefisien konstan homogen ya, untuk kasus yang homogen. Nanti pada video berikutnya mudah-mudahan saya bisa menyampaikan yang bagian yang non homogen. Kita mulai dengan ini lingkup pembahasan ya. Jadi secara umum mirip seperti yang orde 2, orde n itu hanya kita perluas di sini turunnya sampai n. Kemudian karena linear berarti tidak ada perkalian antara variabel terikat y ya dengan turunannya atau dengan dirinya sendiri atau antara turunan dengan turunan. Nah, tentu saja di sini ANT tidak 0 ya, karena kita bicara tentang yang orde n. Nah, di sini ada dua kasus ya, jadi kalau RT-nya ini 0, maka kita menghadapi persamaan yang homogen ya. Kalau ini RT-nya tidak 0, kita menghadapi persamaan yang non-homogen. Nah, bentuk khusus yang kita bahas itu adalah persamaan seperti ini ya, namun dengan AI ini ya, A1, A2 sampai AN itu semuanya bukan fungsi dari T, melainkan konstan. Ya, konstan. Nah, jadi yang kita bahas yang ini nih. Yang akan kita bahas yang ini. Sampai orde N turunannya, kemudian ini koefisiennya semuanya konstan, dan nanti kita akan bahas yang sampai dengan yang non-homogen. Tapi untuk sebelum kita masuk ke yang non-homogen, kita bahas dulu yang homogen, ya, yaitu ketika RT-nya sama dengan 0. Jadi sama dengan pembahasan pada orde 2, ya, karena di sini linear dan homogen, maka berlaku prinsip superposisi, ya. Jadi kalau kita memiliki N buah solusi, ya, solusi dari persamaan satu ini ya, maka kombinasi linear ini juga merupakan solusi ya, C1Y1 ditambah C2Y2 dan seterusnya sampai CNYN ini akan menjadi solusi juga gitu. Ya, pembuktiannya saya kira tidak sulit, pembuktiannya sama saja dengan pembuktian yang sudah pernah kita lakukan pada orde 2. Ya. Jadi hanya memanfaatkan apa sifat kelinearan dari turunan. Ya. Nanti dilihat lagi ya catatannya untuk yang orde 2 pembuktiannya persis sama, hanya sekarang ada sebanyak N begitu ya. Nah, kemudian di PD orde 2 juga kita sudah mengenal yang namanya solusi basis ya. Sekarang kita perumum untuk yang orde N ya. Jadi untuk persamaan diferensial biasa orde N linear koefisien konstan homogen ya dibutuhkan N buah solusi ya. N buah solusi yang bebas linear. Ya, jadi kalau kita sudah menemukan N buah solusi yang bebas linear, maka itulah yang disebut sebagai solusi basis gitu. Ya, karena dia membangun ruang solusi gitu. Jadi kombinasi linearnya nanti akan membangun ruang solusi. Nah, untuk
seandainya kita sudah memperoleh n buah solusi ya, maka kita dapat menguji apakah itu akan bebas linear atau tidak, gitu, sehingga nanti bisa menjadi solusi basis atau tidak. Nah, cara mengujinya itu dengan menggunakan teorema ini, ya. Jadi kalau saya sudah punya n buah solusi, ya, jika ya n buah solusi ya, jika determinan dari ini ya, determinan dari bentuk ini itu tidak sama dengan 0, maka pasti n buah solusi ini bebas linear. Ya, nah ini determinan ini disebut determinan Wronski ya, determinan Wronski. Jadi determinan Wronski itu isinya apa? Ini ya. Jadi Y1 sampai Yn kita pasang di baris pertama, kemudian baris berikutnya adalah turunan pertama, dan seterusnya sampai turunan ke N-1. Jadi determinan Wronski ini berukuran N kali N. Ya, jadi kalau kita bisa membuktikan bahwa Y1 sampai Yn ini memenuhi determinan Wronski ini tidak 0, ya, maka dipastikan Y1 sampai Yn ini bebas linear. Ya, jadi nanti kalau kalian menghadapi PDB orde 2, PDB orde N linear, koefisien konstan homogen, dan kalian memperoleh N buah solusi, maka untuk memeriksa apakah ke N buah solusi itu bebas linear, kita bisa gunakan ini determinan Wronski. Gitu. Ya. Nah, teknik penyelesaiannya juga sangat mirip ya, sangat mirip dengan yang orde 2 ya, persamaan diferensial biasa orde 2 linear koefisien konstan homogen ya maupun non homogen gitu. Jadi mula-mula tentukan dulu solusi homogennya, ya kan? Solusi homogennya dengan memisalkan ini bentuk eksponen. Ya, jadi kalau nanti disubstitusikan ke persamaan yang mana? Yang homogen ya. Jadi yang ini kalau disubstitusikan ke persamaan yang bukan yang iya betul, ke persamaan yang ini ya. Ya, nanti kita akan mempunyai persamaan ini karakteristik ya kan? Kalau sudah dibagi dengan E pangkat lambda T. Jadi idenya persis sama. Sehingga sekarang kita memiliki polinom berderajat n. Nah, di sini biasanya timbul kesulitan ya. Jadi menentukan akar persamaan kalau hanya derajat 2 kan tidak sulit ya. Sesulit-sulitnya kita gunakan rumus ABC kan ya. Tapi kalau sampai pangkat n begini, nah ini biasanya kita akan tidak mudah lah ya, tidak mudah. Kita bisa menggunakan apa itu Horner ya, mungkin bisa menggunakan itu ya. Atau boleh jadi kalau akarnya ini tidak bulat ya, mungkin akan kesulitan. Ya, jadi nanti kalau untuk orde n ini kesulitannya sebetulnya ada di sini, menentukan akarnya. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah diperoleh, nanti akarnya kan bisa macam-macam ya, bisa macam-macam bentuknya, bisa jadi dia real ya, bisa jadi dia real dan berulang gitu ya, atau kembar beberapa kali, atau kompleks ya, kompleks yang berbeda-beda atau kompleks yang berulang. Bisa jadi seperti itu kan, kita tidak tahu karena ini n belum ditentukan begitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah memperoleh sebanyak n solusi begini, maka berdasarkan prinsip superposisi maka akan diperoleh solusi umum ya, atau solusi umum untuk persamaan yang homogen atau sering kita sebut sebagai solusi homogen ya, dengan notasi YH gini ya, H untuk homogen. Ya, jadi sama saja pada prinsipnya. Ya. Jadi tugas kita sebenarnya menentukan solusi basis ya. Kemudian kalau sudah diperoleh harus diuji kan ya, harus diuji apakah dia bebas linear. Gitu. Nah, sekarang karena kita mempunyai polinom berderajat n ya, pastinya nanti akan banyak sekali akarnya dan jenisnya macam-macam, sehingga nanti kita harus menentukan kontribusi dari setiap akar itu terhadap bentuk solusi. Nah, kita kan sudah belajar ya kalau waktu di orde 2 ya, kalau misalnya akarnya berbeda semua begini enak. Berarti kontribusinya ini untuk X1, X2, sampai Xn akan berbeda semua seperti ini. Tinggal nanti C1 E pangkat lambda 1T ditambah C2 E pangkat lambda 2T dan seterusnya sampai Cn E pangkat lambda NT. Itu kalau seluruh akarnya berbeda semuanya. Ya. Sekarang kalau misalkan di antara n buah akar ini ada perulangan ya, misalnya akar ketiga misalnya ya lambda J ini ya, misalnya J-nya 3 itu ada
lambda 3 yang berulang sebanyak K kali ya. K kali itu bisa 5 kali, bisa 2 kali gitu ya. Jadi ada akar-akar yang kembar gitu. Nah, ini juga sama menanganinya seperti yang di orde 2. Kan waktu itu kalau akar kembar dikalikan dengan T ya. Nah, waktu di orde 2 akar kembar itu paling banyak ya cuma 2 gitu ya yang kembar ya. Tapi kalau polinomnya berderajat n, kan kita tidak tahu dia kembarnya berapa banyak. Bisa jadi ini tadi kembarnya sebanyak K. Jadi kalau kembarnya 2, kalian punya E pangkat lambda JT dan T kali E pangkat lambda JT. Kalau kembarnya sebanyak K, nanti sampai dengan T pangkat K-1 kali E pangkat lambda JT. Gitu. Ya. Nah, kalau kalian peroleh akar kompleks ya, akar kompleks, jadi misalnya lambda ketiga misalnya ya, kalian punya akar kompleks alfa 3 ditambah I beta 3 misalkan. Ya. Nanti kontribusinya sama ya, kontribusinya bentuknya ini ya, eksponen kali trigonometri. Ya, demikian juga kalau nanti ternyata akar kompleks ini juga berulang, ya sama dengan yang kasus akar berulang ini tadi harus dikalikan. Jadi yang ini yang pertama ya, yang belum berulang, kemudian perulangannya semuanya dikalikan dengan T gitu. Kalikan dengan T sebanyak K-1 ya, sebanyak T pangkat K-1 tergantung ini nanti K-nya. Kalau K-nya cuma K-nya 2 ya berarti berhenti sampai di sini kan. T pangkat 2-1, jadi T pangkat 1, berhenti sampai di sini gitu. Ya, tapi kalau berulangnya sampai 5 kali ya berarti terakhir ini nanti dikalikan dengan T pangkat 4. Gitu ya. Jadi ini sudah sangat umum. Jadi kalau kalian menguasai yang orde N ini, orde 2 menjadi terasa mudah gitu. Ya. Oke, nah kita beri ilustrasi ya. Kita lihat ilustrasinya. Jadi di sini kita punya PDB ya, orde berapa ini? Orde 5 ya, orde 5 linear, koefisiennya semuanya konstan, kemudian homogen. Ya. Nah, kita misalkan kan tadi solusinya ini ya, Y sama dengan E pangkat lambda T. Kemudian ini kita substitusikan ke sini, ke persamaan ini, kemudian nanti dibagi dengan E pangkat lambda T, nanti kita akan punya persamaan karakteristik ya, persamaan karakteristiknya tuh mirip dengan ini, tapi yang 5 ini menjadi pangkat, 4 menjadi pangkat gitu ya. Sehingga kita akan punya polinom berderajat 5. Ya, nah sekarang apakah ini mudah untuk difaktorkan? Ya, kita lihat di sini ada lambda ya, ada lambda yang bisa dikeluarkan kan? Ya, sehingga lambda bisa dikeluarkan, kita tinggal punya yang berderajat 4 ya, berderajat 4. Dan ini ternyata dengan menggunakan aturan Horner ya, itu dicoba-coba gitu ya, dicoba-coba mungkin diambil -3 gitu atau 2 atau -2 gitu ya, ternyata dapat difaktorkan menjadi seperti ini. Nah, perhatikan bahwa akhirnya kita punya berapa akar coba ya. Jadi di sini ada lambda 1 0 ya, kemudian lambda 2 -2 ya, kemudian lambda 3 3, kemudian nah di sini bentuk yang tidak bisa difaktorkan lagi kan, lambda kuadrat per 1. Nah, di sini akarnya adalah plus minus I ya, plus minus I ya, makanya di sini kita punya lambda 4I, lambda 5 adalah minus I. Gitu. Nah, jadi kita punya apa? 3 buah akar real yang berbeda dan satu pasang, bukan satu buah ya, satu pasang akar kompleks ya. Akar kompleks itu selalu berpasangan ya dengan konjugatnya. Ya. Oke, nah berarti kan kita akan punya calon solusi basis adalah ini kan, E pangkat 0T, E pangkat minus 2T, E pangkat 3T. Kemudian yang kompleks ya, kontribusinya kan E pangkat alfa T sin gitu ya. Sin ini beta ya, ini. Jadi di sini alfanya 0 ya. Alfanya 0, betanya 1. Ya, nah kalau alfanya 0 kan berarti E pangkat 0 kan 1 ya. Sehingga nanti tidak muncul di sini. Tidak muncul di sini. Jadi hanya ada sin, ini betanya 1 kan, jadi sin T dan cos T. Itu. Jadi kita punya bentuk ini apa? Konstanta ya. Konstanta, kemudian eksponen, kemudian trigonometri. Nah, kita punya 5 buah solusi. Nah, sekarang kita cek ya, ini masih calon ya, calon solusi basis. Apakah betul dia merupakan solusi basis? Caranya ngecek tadi bagaimana? Dengan menggunakan determinan Wronski, ya kan?
Determinan Wronski tadi gimana caranya? Kita letakkan ini ya, Y1 sampai dengan Y5 ini di baris pertama ya. Kita letakkan semuanya ini di baris pertama. Kemudian baris kedua adalah turunan pertama, baris ketiga turunan kedua, dan seterusnya sampai terakhir ini turunan keempat. Ya kan? Ya, jadi turunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi tidak sulit, saya kira. Untuk 1 turunannya langsung 0 ya. Jadi berikutnya akan 0 terus. Ya, untuk E pangkat min 2T kalau kita turunkan kita peroleh ini ya. Min 2E pangkat, kemudian ini diturunkan lagi jadi 4, ini turunkan lagi jadi min 8, kemudian ini min 8 kali min 2 itu 16. Ya, kita lakukan hal yang sama seperti ini, kemudian kita hitung determinannya. Ya, jadi ini sekarang kita menghadapi determinan matriks 5 kali 5. Ya, bagaimana cara menghitungnya ini? Ya, kalian bisa sebenarnya menggunakan perangkat lunak ya, tapi secara manual juga bisa kan ya. Jadi kita bisa lakukan operasi baris elementer kan? Karena karena determinan suatu matriks ini nilainya tidak akan berubah ya. Kalau kita melakukan operasi baris elementer yang mana? Operasi baris elementer yang ini ya, mengalihkan menambahkan hasil kali suatu baris ke baris lain gitu. Jadi OBE yang ketiga gitu ya. Jadi OBE kan bisa mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan yang tidak 0 dan bukan 1 ya. Kemudian menambahkan menukar baris. Jadi jangan ditukar ini ya, jangan ditukar karena kalau ditukar nanti nilai determinannya berubah. Bukan diskriminannya, determinannya berubah. Terus jangan juga dikalikan suatu baris, nanti nilai determinannya berubah. Jadi yang aman itu kita melakukan OBE dengan cara apa? Menambahkan hasil kali ya suatu baris gitu ya ke baris lain. Nanti dia nggak akan mengubah nilai determinan. Jadi kita OBE itu tujuannya apa? Tujuannya supaya banyak nolnya, ya kan? Kalau banyak nolnya kan kita mudah menentukan determinan. Ya misalnya ini, ya kalau kita lakukan ekspansi sepanjang kolom 1, ya kan berarti 1 dikalikan determinan dari matriks yang ini aja kan? Gitu, matriks 4 kali 4. Jadi kita sebetulnya hanya menentukan determinan matriks 4 kali 4 ya, tapi ini kan matriks 4 kali 4-nya kan banyak yang tidak ada yang 0 bahkan ya. Jadi kita harus buat banyak 0. Jadi misalnya ini kita buat 0. Kan membuat 0 ini kan mudah. Tinggal dilakukan OBE terhadap dengan tumpuan ini. Dengan pivotnya ini ya, tumpuannya unsur yang ini. Jadi kalau ini sudah dinolkan, ya nanti ini tentu saja berubah ya, nilainya akan berubah. Nanti kalian bisa menghitung determinan dari matriks yang 4 kali 4 ini dengan cara ini saja ekspansi terhadap ini ya, terhadap kolom yang ini. Terus nanti tinggal ini yang harus dihitung, 3 kali 3. Ya, itu dilakukan lagi, ini dinolkan. Ya, ini dinolkan dengan cara melakukan operasi baris elementer yang ketiga tadi. Ya, jadi kalikan suatu baris dengan suatu bilangan, kemudian tambahkan ke baris lain. Nanti akhirnya di sini akan 0 dan kita tinggal menghitung determinan 2 kali 2, kan sudah tidak sulit gitu. Ya mungkin di sini bentuknya akan berubah ya, pastinya ini akan berubah karena tadi dilakukan operasi baris elementer. Ya, jadi tidak sulit sebetulnya. Nah, ini ditemukan nilainya 150 E pangkat T. Jelas ya ini tidak 0 karena eksponen itu tidak pernah 0. Ya, jadi betul tadi 5 buah solusi tadi ternyata bebas linear ya, sehingga merupakan solusi basis. Nah, akibatnya kita memperoleh ini solusi umumnya adalah ini ya, C1 kali 1 gitu ya, ditambah C2 kali ini E pangkat min 2T, C3 kali E pangkat 3T, ya C4 kali sin T, ditambah C5 cos T. Nah, sudah seperti itu. Ya, jadi kalau kalian menyelesaikan yang homogen, jangan lupa dicek dulu apakah betul dia merupakan solusi basis. Gitu. Ya, nah kita bisa cek bahwa ini memang betul memenuhi persamaan dengan cara ya kita turunkan sampai 5 kali, kemudian dimasukkan ke sini ya. Kalian bisa kumpulkan yang E pangkat ini ya, pangkat ini ya, ini dikurangi 5 kali, yang ini dikurangi 6, ini bisa dihitung nanti apakah hasilnya betul
sama dengan 0. Kalau betul ya berarti sudah. Kita tidak ada salah menghitung. Ya, baik. Kemudian contoh yang berikutnya. Nah, ini contoh yang berikutnya ini orde 4, ya kan? Orde 4. Orde 4. Nah, sekarang kalau kita misalkan Y sama dengan E pangkat lambda T, maka kita akan punya persamaan karakteristiknya menjadi ini kan ya, Y pangkat 4 ditambah 3Y, apa ini, pangkat 3 ya, karena ini orde 3, jadi bukan Y, tapi lambda ya, lambda pangkat 4 ditambah 3 lambda pangkat 3 dikurangi 4, ini lambda kuadrat. Ya kan? Jadi ini ngikut ini saja. Ya, jadi sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa keluarkan lambda kuadrat kan? Ya, kita bisa keluarkan lambda kuadrat. Kemudian ini sudah ternyata kita punya dua perkalian dua bentuk kuadrat. Ya, nah ini ternyata bisa kita faktorkan. Ini sudah betul ya, kalau difaktorkan hasilnya begini, sehingga kita punya akarnya ada berapa ini? Hanya 3 ya, karena ini ternyata terjadi akar kembar. Ya, akar kembar dua-duanya 0. Kemudian ini berbeda ya, gitu. Nah, berarti di sini terjadi kasus akar kembar. Ya, nah kalau terjadi akar kembar seperti ini, berarti yang pertama ini ya, E pangkat 0T, ya hasilnya 1. Kemudian yang kedua nanti adalah T kali Y1 ya. T kali Y1, yaitu T kali 1. Hasilnya nanti 1. Kemudian yang ketiga dan keempat tinggal ambil dari sini. Itu. Ya, jadi sama seperti yang sebelumnya. Kita cek bebas linearnya. Ya, kita cek bebas linearnya ini lebih mudah daripada yang tadi ya, karena hanya 4 ya, hanya 4 dan ini polinom ya. Jadi kalau dapat polinom itu enak karena kalau diturunkan ini 0 0 ya. Kemudian ini hanya satu kali saja yang tidak 0, berikutnya dia 0. Ya, jadi mencari determinan ini menjadi mudah. Kita bisa ekspansi sepanjang kolom pertama ini ya. Terus hasilnya nanti ini kan ya, 1 dikalikan determinan dari matriks 3 kali 3 ini. Kemudian kita tinggal cari determinan matriks 3 kali 3 ini kan 1 dikalikan ini kan determinan matriks 2 kali 2 yang sudah mudah. Ya, jadi ini berapa? Tinggal ini dikurangi ini kan ya. Jadi minus 64 kali E pangkat berapa ini? T min 4T berarti min 3T ya. Dikurangi 16 kali E pangkat min 3T juga. Jadi tadi min 64 dikurangi 16 hasilnya min 80. E pangkat ini min 4 ditambah 1 kan min 3 gitu. Ya, min 3T tentu saja. Ya. Nah, ini berarti tidak 0, lagi-lagi tidak 0 ya, sehingga betul bahwa tadi yang kita peroleh memang betul solusi basis ya. Ini ya, Y1, Y2, Y3, Y4 ini semuanya solusi basis. Sehingga solusi umumnya menjadi seperti ini. Nah, kita bisa cek dan recheck ya, ini tidak sulit saya kira. Kita cari turunan pertama, kedua, sampai dengan keempat, kemudian dimasukkan ke sini ya. Ternyata turunan pertama tidak dibutuhkan ya, hanya turunan sampai turunan kedua ya, paling rendah. Gitu. Jadi ini ditambah 3 kali ini ya, dikurangi 4 kali yang ini. Nanti bisa dicek bahwa hasilnya 0. Tuh. Ya, jadi saya kira untuk yang homogen tidak sulit ya. Ini kalian coba. Ini ada soal, ada berapa ini? 9 ya, 9 soal. Ya, nanti mungkin ada yang berulang, ada yang kompleks, ada yang real gitu ya. Ini dicoba semuanya. Dan ini hanya sampai orde 4 ya. Tapi yang orde 3 ini ada syarat awalnya. Ya, jadi itu saya kira materi yang bisa saya sampaikan sementara ini. Jadi kita baru sampai ke yang homogen ya, kita sampai ke bagian yang homogen ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa lanjutkan dengan yang non homogen ya. Selamat mencoba mengerjakan soal-soal ini ya, mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan kalian ya, dan ini saya kira ini tidak sulit ya. Jadi saya akhiri ya pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.